Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Eh, kali ini, kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah aplikasi development tool untuk membuat game. Gamenya bisa macam-macam. Ya, bisa mulai dari Windows Phone, untuk iOS, untuk Android. Nah, sekarang kita fokus untuk di Android. Ya, nama aplikasinya adalah Game Maker. Ya, Game Maker ini bisa dibilang cukup mudah digunakan. Jadi Anda tidak harus punya skill programming atau sudah paham sudah paham tentang bahasa pemrograman, tidak usah. Ya, Game Maker ini menggunakan sistem drag and drop. Lalu ada juga sih bahasa pemrogramannya menggunakan GML atau Game Maker Language. Jadi bahasa pemrogramannya juga tidak serumit Android Studio. Lebih mudah, lebih ringkas, lebih pendek, nggak ribet lah pokoknya. Jadi mudah untuk digunakan. Nah, untuk membuat di sini saya akan menjelaskan untuk membuat game untuk Android ya. Ya, di sini pertama kita atur dulu ketika Anda sudah membuat atau sudah menginstal lalu launch Game Maker. Anda bisa lihat di sini ada target. Nah, pilih Android or Fire atau garis miring Fire. Ya, lalu pergi ke file, lalu preference, buka preference-nya. Di sini ada web server. Nah, Anda setting dulu ininya. Setting ini dengan IP address Anda. Nah, untuk cara mengetahui IP addressnya gampang. Anda tinggal pencet keyboard Anda. Di keyboard ada logo Windows sama huruf R, pencet WinR ya. Lalu buka command prompt atau tulis saja di pas opennya itu, di situ itu tulis cmd, lalu enter atau oke. Lalu ketik di command promptnya, ketik ipconfig. Nah, sudah ada ipconfig, sudah ada. Lalu Anda di sini bisa Anda lihat di IPv4 address, IPv4 address. Nah, ini ada 192.168.42.48. Anda tinggal ketik di sini 192.168.42.48. Nah, setelah setting web server, Anda pindah ke tab Android. Ada di sini tab Android. Nah, selain software Game Maker, untuk membuat aplikasi Android, Anda harus punya Android SDK, lalu Android NDK, lalu juga Java JDK. Nah, untuk Java JDK sama Android SDK ada sudah ada saya buat di video saya sebelumnya di Android Studio. Bisa Anda cek di channel saya, tinggal cari Android tutorial SDK, setting SDK di situ. Bila Anda belum punya Android SDK, NDK sama Java JDK, tinggal Anda buka Google lalu cari Java. Buka Google lalu tinggal Java JDK.
buka yang www.oracle.com. Sini buka saja. Nah, ini ada JDK. Untuk SDK dan NDK-nya juga sama, tinggal cari saja lalu download. Ini ada download di sini. Tinggal klik, kita klik lah, terus di sini ada bulat. Klik yang accept license agreement. Lalu Anda pilih yang mana yang Anda butuhkan. Untuk apa ya? Ini OS, ada Linux, Mac, Solaris, Windows. Terus Windows-nya yang 64 bit atau yang 32 bit. Untuk 32 bit kan ditulisnya ini x86. Tinggal klik download, lalu setting Java-nya. Setelah itu Android SDK, SDK Manager juga tinggal tulis saja SDK Manager download. Buka. Ada di sini di textpot.com. Untuk SDK yang standalone SDK-nya. Jadi kalau di developer.android.com itu sama, di downloadnya sama ini apa namanya, sama Android Studio-nya. Jadi Anda bisa lihat ke bawah, ada di bawah ya. Ini untuk Android Studio-nya. Kalau yang misal sudah mendownload Android Studio, sudah otomatis terinstall Android SDK, jadi tidak usah download lagi Android SDK Manager. Nah, untuk yang standalone SDK-nya bisa dibuka di textpot.com. Nah, ini tinggal download saja. Pilih untuk yang mana, Windows, Mac, atau Linux. Untuk Java JDK sama SDK Manager, Android SDK itu lisensinya gratis atau freeware atau gratis. Nah, ini ada ukurannya. Untuk SDK 190 MB. Untuk setting Java bisa Anda lihat di video saya yang pertama, itu Java. Nah, ini adalah Android SDK Manager. Ini tampilan SDK Manajernya. Di sini kita lihat ada di web YoYo Game. Bukan yang ini. Nah, bisa dilihat di version support. Nah, untuk Android. Nah, ini apa saja yang kita butuhkan untuk membuat game Android berbasis Android. Pertama, ada build tools. Di Android SDK ada build tool 24 ke atas atau lebih. Ya, bisa Anda lihat di sini sudah saya download SDK build tool dari 24 sampai 25,2,4 Lalu untuk Android NDK-nya ya seperti ini. Android NDK-nya tinggal Anda download di SDK Manager. Jadi langsung dari SDK Manager. Ini ada paling bawah. Pertama Anda klik dulu yang obsolete-nya. Obsolete dicentang, lalu akan muncul. Ini obsolete itu untuk support repository sama support library. Jadi untuk mendownloadnya tinggal dicentang saja. Kalau misal ini belum terinstall, ya ini tanda sudah terinstall. Kalau belum terinstall, tinggal klik di sini dicentang checklist. Lalu nanti ini install package-nya bisa diklik. Lalu apa lagi? Ada API 23. Ini Android API, Google API. Nah, Google API dari 23. API 23 itu adalah API untuk Android Marshmallow. Ya,
Jadi dari 23 ke atas tinggal download saja semua API-nya. Ini ada SDK platform, terus ada Google API. Google API download saja. Sama seperti tadi di checklist, terus install package. Biar langsung tinggal checklist dulu semua yang perlu Anda download, tek, lalu install package. Nanti otomatis dia mendownload sendiri, lalu menginstal sendiri. Nah, di Android SDK ini yang kita butuhkan ini betul 24, API 23, lalu show support library sama support repository. Nah, untuk yang support library sama repository ada di paling bawah. Nah, ini ada support library, ada support repository, tinggal sama download. Lalu bila sudah Android SDK, Android NDK, lalu Java JDK sudah diinstal. Lalu Anda Anda tambahkan di sini lokasi penginstalannya. Lokasi penginstalannya bisa Anda tambahkan. Di sini ada di kotak yang titik-titik 3, tinggal diklik. Lalu cari lokasi tadi Anda menginstalnya di mana. Misal kalau saya di sini ada, lihat DC user, karena bawaan dari Android Studio, jadi masuknya enggak ke program file, jadi masuknya ke user, lalu nama user. Di sini nama usernya SBK, nama user komputernya. Lalu ada app data, lalu buka lokal, lalu Android. Nah, SDK tinggal diklik di SDK-nya, lalu oke. Nah, bila sudah selesai, lalu klik oke. Saya lakukan hal yang sama pada Android NDK. Android NDK-nya tadi karena diinstal melalui SDK, jadi ada di folder SDK. Jadi folder SDK-nya Anda buka, buka, lalu pilih yang NDK strip bundle. Nah, klik yang NDK bundle, lalu oke. Klik oke. Bila sudah, bisa Anda cek di sini, set oke. Ini udah oke statusnya. Lalu untuk Java JDK location ini sama, kayak begini. Lalu pilih di C, ada program file, lalu cari Java. Nah, Javanya di sini ada dua folder, ada JDK sama JRE. Klik yang JDK-nya, klik. Nah, baru oke. Ya. Lalu cek, set, oke. Selesai. Nah, di sini juga ada keystore. Keystore bisa ini letak keystore-nya mau di mana, bisa diganti path-nya. Untuk sekarang saya pilih yang default. Lalu ada file name, password, alias, password lagi, dan lain-lain, bisa Anda lihat. Nah, sekian. Ya, ini sudah beres untuk setting untuk membuat game untuk Android. Bila sudah selesai semua, lalu klik OK. Nah, sudah. Lalu Anda bisa memulai untuk membuat aplikasi Android. Ya. Nah, oke, menurut saya sekian dulu dari saya. Nanti dilanjut lagi di video yang lainnya. Ya. Jadi stay tune terus di channel saya. Tonton, like, subscribe, lalu share. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you in the next video.